Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Rahman dari kelas MBS 20A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ayat dan hadis tentang bab pasar. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhannya, yang mana di pasar ini adalah tempat dipertemukannya antara penjual dan pembeli, itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang mana ada yang saling menukar barang dengan uang dengan kebutuhan. Akan tetapi pasar pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan pasar masa sekarang, yang mana pasar pada masa Nabi, optimalisasi kegiatan yang bertransaksi dilakukan secara nyata, yaitu pertemuan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi sistem pasar zaman sekarang adalah, atau era sekarang, yaitu terpeta-petakan adanya. Tidak harus ada bertemunya antara penjual dan pembeli. Ada yang namanya pasar maya atau pasar modal, pasar swalayan, supermarket. Pasar memiliki dua unsur, yaitu ada tempat dan transaksi. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi pada zaman sekarang ini sangatlah berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, tanpa adanya pasar, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi mengapa pasar dibenci? Permasalahan ini timbul, ada alasannya mengapa pasar dibenci. Kemudian bagaimana kontekstualisasi pasar pada masa sekarang, bagaimana sebuah lembaga pasar agar tidak dibenci maupun memberikan keberkahan bagi para pedagang dan orang yang mengadakan transaksi. Dalam surah Al-Furqan dijelaskan, dan tidak kami mengutus Rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti makan dan berjalan di pasar, dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan Tuhanmu Maha melihat. Surah Al-Furqan ayat 20. Kemudian dijelaskan dalam suatu hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul baladi ilallahi masajidahu wa abdul baladi ilallahi as-suqaha. Artinya, tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Mengapa demikian? Karena di pasar adalah tempat di mana orang, semua keburukan banyak terjadi di sana. Ada namanya pengurangan timbangan, transaksi yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Dan dijelaskan dalam suatu hadis lagi dari Abu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala la yabi'u ba'dukum ala ba'di ba'dah wa la talqa sala'a hatta yahbatu biha ila suq. Ini banyak sekali terjadi. Janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain, dan jangan pula kalian menyongsong dagangan hingga dagang itu sampai di pasar-pasar. Yang mana praktek ini banyak terjadi pada sekarang. Para pelaku bisnis atau oligarki ini menimbun banyak sumber daya seperti pangan agar terciptanya suatu harga yang mahal sehingga menguntungkan mereka. Adapun Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk terhindar dari itu semua, yaitu dengan cara berdoa sebelum masuk pasar. Man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, siapa yang masuk pasar kemudian mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa hayyul la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, miliknya seluruh kerajaan dan baginya segala pujian. Dia maha menghadirkan lagi maha mematikan. Dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Di tangannya agar segala kebaikan, dan dia maha kuasa agar segala sesuatu. Maka akan ditetapkan baginya suatu juta pahala dan dihapuskan darinya 1 juta dosa, dan akan diangkat derajat 1 juta tingkat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Mungkin inilah penjelasan singkat tentang bab pasar pada mata kuliah ayat dan hadis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.